Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan, kesehatan serta dikokohkannya iman dan Islam kita yang mudah-mudahan ini menjadi modal besar untuk kita di dalam senantiasa mengokohkan peran besar kita yaitu khalifatu fil ardi dan fungsi kita atau tugas kita sebagai abid sehingga kita bisa memaksimalkan seluruh amaliyah saleh kita dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur pun tentu kita hadirkan juga di mana Allah masih memberikan kesempatan, kemampuan, diringankannya kaki kita untuk menuju majlis ilmu yang Masya Allah sampai kita hari ini sudah memasuki mustawa salis, kita masih diizinkan, kita masih diberikan kemampuan untuk terus mengikuti dari setiap perkuliahan yang kita hadiri di sini insya Allah. Salawat dan salam semoga terus kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya tidak ada satu kesangsian bagi kita untuk terus beriktibar kepada Nabi karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik, manusia pilihan yang di dalam kisahnya terdapat contoh-contoh terbaik untuk umatnya. Sehingga bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh menghadirkan dari apa yang telah Allah berikan pada kita semuanya melalui jejak-jejak kebaikan yang telah ditorehkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Termasuk untuk keluarganya pada tabi'in, tabi'in wa tabi'in, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman yang mudah-mudahan dengan kesungguhan kita di dalam mempelajari sirah akan mendapati kebaikan-kebaikan yang bisa mengokohkan di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya insya Allah. Bagaimana kabar antum semuanya sehat ya? Begitupun para mahasantri yang sedang dalam kondisi online, semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, yang dimana mudah-mudahan kita terus meluruskan niat kita di dalam menuntut ilmu ini, yaitu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah manajemen sangat berbahagia bahwasannya kami mendapati kebahagiaan dari para mahasantri yang telah mengirimkan ujian akhir mustawa sebanyak 82 orang. Masya Allah, alhamdulillah, syukran wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dari hasil ujian torehan karya antum dari sebuah tulisan yang dimana ana yakin ini adalah bagian daripada kegelisahan antum. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan daripada ilmu yang telah antum dapati insya Allah. Dan barang tentu lagi-lagi kita berharap dari ilmu yang kita dapati ini melahirkan di dalam menghadirkan amal salih dan menaikkan level kegelisahan kita sampai pada titik kita bisa mengambil alih kegelisahan umat. Ini yang terpenting. Sehingga bagaimana ilmu yang kita dapati daripada sirah ini memiliki pengaruh besar
kepada kehidupan kita, karena dari apa yang kita pelajari ini, kita mempelajari dari sosok yang agung, dari sosok yang mulia, sehingga dari apa yang telah beliau hadirkan untuk kita, maka ini menjadi bekalan utama untuk kita di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencoba mengaplikasikan dari setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita melalui pola-pola yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga pastikan bahwasanya belajar sirah itu bukan berbicara tentang bagaimana, tapi yang harus dihadirkan pada kita ini, oleh kita ini adalah apa gitu. Apa yang hadir, apa yang Allah hadirkan melalui perjalanan Nabi dan para sahabat, sehingga dari pertanyaan apa ini kita mau mencoba untuk menganalisa. Yang hasil daripada analisa-analisa yang kita buat ini akan melahirkan pola. Sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabat melalui kisah-kisah orang-orang terdahulu. Nabi sedang mengajarkan pola. Begitupun kita belajar sirah, kita sedang belajar pola. Ya. Dan kita ketahui bahwasannya sirah itu atau sejarah itu akan berulang. Ya. Walaupun dalam kondisi yang berbeda, istilah yang berbeda, lagi-lagi yang menyamakan itu adalah polanya. Begitu. Itu yang menjadi kegembiraan kami di manajemen. Masya Allah, Alhamdulillah. Di sampai pada titik hari ini, Allah berikan semangat untuk antum yang dimana bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas yang lagi-lagi mudah-mudahan tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen ini tujuannya adalah bagian daripada latihan-latihan. Sampai pada titik para mahasantri bisa menemukan pola yang terbaik di dalam menjawab kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam kehidupan para mahasantri yang lainnya. Begitu ya. Yang kedua, bagaimana sirah ini tidak hanya berbicara tentang analisa, tetapi bisa menghadirkan iman. Ini yang paling penting. Ya. Jadi bagaimana kita belajar sirah bukan hanya sekedar menganalisa untuk melahirkan solusi di dalam kehidupan kita, bisa menghadirkan inspirasi sampai pada titik prediksi. Namun ada hal yang penting bagi kita, bagaimana sirah itu bisa menghadirkan iman. Maka untuk mendapatkan nilai iman itu, lagi-lagi kita harus bisa meresapi dengan nilai-nilai rasa. Gitu ya. Maka daripada belajar sirah itu, kita harus bisa memiliki kemampuan dalam menganalisa dan mengolah rasa. Sebagaimana kita merasakan bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau hanya sekedar ilmu dari data-data yang diberikan oleh para dosen, tapi tidak menghadirkan rasa, maka lagi-lagi iman itu belum hadir. Karena sejatinya kita berbicara sirah, tentu kita akan bisa mempreteli kebaikan-kebaikan daripada sirah itu untuk kehidupan kita. Yang dimana kita bisa membandingkan bagaimana perjuangan daripada Nabi dan para sahabat, begitu luar biasa pengorbanan mereka, dan kita bandingkan dengan pengorbanan kita hari ini untuk agama kita hari ini seperti itu. Ya. Sebagaimana suatu waktu seorang sahabat datang pada Nabi mengeluhkan atas ujian-ujian yang ia dapati, namun jawaban Nabi itu bukan hanya sekedar memberikan satu nasihat yang mengenakan gitu, tapi Nabi menyampaikan bahwasannya ujian yang engkau dapati hari ini, melainkan kalau dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, nabi-nabi sebelumnya, jauh lebih berat daripada ujian yang antum dapati hari ini. Jadi ada Ada perbandingan gitu ya. Dibuat perbandingan bahwasannya apa yang kita dapati hari ini, ujian-ujian yang kita dapati hari ini, pengorbanan yang kita keluarkan hari ini untuk agama kita ini,
dengan belajar sirah kita bisa memiliki perbandingan bahwasannya perjuangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat jauh lebih besar daripada apa yang kita sudah lakukan hari ini, atau daripada apa yang ujian yang didapati kita hari ini. Begitu, Zat. Maka lagi-lagi imanlah yang harus dihadirkan. Jadi ketika sudah belajar sirah, lagi-lagi bukan hanya sekedar kita bisa menganalisa, bisa mendapatkan pola untuk menjawab seluruh permasalahan kita. Namun yang lebih penting daripada itu, bisa menghadirkan iman. Ini yang terpenting. Baik. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, berbicara tentang kemarin ada pertanyaan dari salah satu atau salah seorang mahasantri terkait apakah ujian akhir mustawa itu akan diulas gitu ya, akan diulas mana saja yang perlu diperbaiki ya, ditambahkan pun yang lainnya. Tentu mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran penting untuk kita, yang mudah-mudahan daripada ulasan dari lumayan 82 artikel, 82 karya tulis yang antum sudah buatkan, satu persatu harus kami pelajari, yang mudah-mudahan kurang lebihnya dari pelajaran atau dari analisa yang kami dapati, mudah-mudahan ini tepat gitu ya, bisa kita sama-sama pelajari. Yang pertama, dari hasil karya tulis yang para mahasantri sampaikan atau dikirimkan kepada kami, Masya Allah pada dasarnya seluruhnya baik. Sudah mulai antum memiliki keinginan untuk menganalisa dari sirah-sirah, dari materi-materi yang telah disampaikan oleh para dosen, sehingga teman-teman mampu menganalisa dengan baik sampai pada titik solusi gitu. Walaupun memang ada hal yang memang perlu untuk dikuatkan kembali terkait hal-hal yang di mana analisa ini bisa lebih tajam lagi gitu. Bisa lebih tajam lagi. Jadi 3 pertanyaan saja yang harus dijawab ya. 1 apa? Kegelisahan. 2, dihubungkan dengan kronologisnya seperti apa. Yang ketiga solusinya begitu ya. Atau inspirasi daripada sirahnya seperti apa gitu. Nah, pada dasarnya dari tulisan-tulisan antum ini kami dapati ini masih ada beberapa yang bersifat general gitu. Jadi latar belakang yang dibangun oleh teman-teman mahasantri di dalam membuat karya tulisnya ini masih bersifat general, masih bersifat umum gitu. Nah, yang diharapkan di dalam membuat karya tulis, terutama mungkin di dalam ujian ya, ujian akhir mustawa ini, yang diharapkan dari soal pertama ini adalah permasalahan-permasalahan yang itu sangat dekat dengan lingkungan antum. Yang notabene-nya ketika permasalahan itu lebih dekat dengan lingkungan antum atau profesi antum gitu ya, peran antum, tugas antum, kegelisahannya berbeda gitu. Ketika menganalisa secara umum gitu tentang apa? Tentang permasalahan umat hari ini gitu. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini kami harapkan itu adalah bagian daripada kegelisahan teman-teman, bahwasannya yang diharapkan yang ingin dibangun di dalam kegelisahan itu adalah kegelisahan yang itu hadir berawal daripada kegelisahan pribadi antum terkait tentang
lingkungan yang terdekat antum. Ya, ya bisa jadi diambil dari profesi antum seperti apa. Itu kan setiap hari antum kalau di Al-Fatih antum sebagai seorang guru mungkin ya kegelisahannya kan setiap hari ada di situ di dunia pendidikan. Kalau setiap harinya antum sebagai ibu rumah tangga, bagaimana pendidikan kepada anak kan kurang lebihnya seperti itu. Atau pekerjaan-pekerjaan lain para bapak-bapak gitu ya memiliki pekerjaan di pekerjaannya seperti apa. Atau peran utama, tugas-tugas utama antum sebagai kepala keluarga seperti apa. Itu yang perlu dihadirkan, Seth. Jadi catatan pertama dari analisa atau hasil kami menganalisa seluruh tugas-tugas para mahasiswa di antaranya masih banyak di poin pertama ini masih kegelisahan umum, masih general. Yang kami harapkan kegelisahannya adalah kegelisahan kegelisahan pribadi, kegelisahan yang spesifik, yang itu dihadirkan melalui lingkungan terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah ada beberapa, ini yang menarik, ada beberapa catatan tambahan selain kegelisahan dikuatkan melalui data gitu. Nah itu lebih bagus. Jadi penambahan data itu lebih bagus, menguatkan daripada kegelisahan. Misalkan kalau berbicara seorang ibu hari ini, atau bisa jadi terjadi pada terjadi pada anak sendiri misalnya, terkait kegelisahannya yaitu bagaimana anak tidak bisa lepas daripada gadget, kan itu bagian daripada kegelisahan seorang ibu. Bagaimana caranya anak lepas daripada gadget. Notabene-nya 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kita dihadirkan pola pembelajaran jarak jauh gitu ya, yang itu melalui dawai, melalui gadget. Namun dawai ini bukan hanya sekedar wasilah atau sebagai alat untuk belajar, tapi ketika dibiarkan malah dawai ini menjadi ruang main anak gitu, sehingga si anak agak susah untuk keluar daripada ruang gadget ini, sehingga jadi kebiasaan kalau tidak pegang gadget itu menjadi masalah besar gitu. Jadi awalnya si dawai ini menjadi alat untuk belajar, tapi lagi-lagi orang tua tidak memahami dengan baik gitu ya. Memberikan ruang main pun ada di situ gitu. Jadi karena tidak boleh keluar dari rumah dalam kondisi pandemi, mungkin jenuh pun yang lainnya, maka orang tua kalah. Ya, orang tua kalah oleh keinginan si anak, diberikanlah dawai untuk dijadikan tempat tempat untuk mengeluarkan kejenuhannya gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka tidak bisa lepas daripada gadget. Kan ini masalah gitu. Nah, kita hadirkan kegelisahan itu dan coba lihat bagaimana korban-korban daripada anak yang tidak bisa lepas daripada gadget itu seperti apa. Lalu efek daripada anak yang tidak bisa lepas daripada gadget itu seperti apa. Pelajari dengan itu. Sehingga akan menguatkan kepada kegelisahan kita. Gitu, Zed. Jadi satu yang diharapkan daripada karya tulis itu adalah kegelisahan yang benar-benar, kegelisahan yang bagi antum ini kegelisahan yang sangat diharapkan itu melahirkan solusi gitu. Jadi tidak bersifat umum tentunya. Jadi tulisan antum itu tidak bersifat umum, tapi sifatnya lebih spesifik, kegelisahan yang begitu sangat hadir dalam diri antum
Curahkan dalam tulisan, Ustaz. Curahkan di dalam tulisan. Lalu yang kedua, pelajari kondisi hari ini dengan kegelisahan yang antum dapati, ya. Hadirkan dengan data-datanya, ya. Lalu untuk menguatkan, menajamkan kegelisahan itu, lihat daripada efek kegelisahan itu. Setelah itu baru berbicara tentang solusi poin kedua. Gitu. Kalau anak hari ini lebih suka dengan dawai gitu ya, dengan permainan, game-game pun yang lainnya, lihat bagaimana bagaimana hukum gitu ya, hukum yang menjelaskan di dalam menguatkan kegelisahan tadi. Kalau berbicara tentang dawai di dalam surat apa? Luqman. Tentang Yahya tuh surat apa? Surat Maryam. Ayat itu tentang Nabi Yahya. Ya, tentang Nabi Yahya. Bahwasannya aku diciptakan bukan untuk bermain gitu. Itu sebagai ruang apa? Kalau bahasanya di karya tulis itu apa? Itu eh, landasan yuridis, ya. Landasan yuridisnya pada Al-Quran. Gitu. Kalau berbicara dawai gitu ya, pun yang lainnya, bahwasanya ya anak itu walaupun di situ ada ruang bermain, tapi itu bukan tujuan, gitu. Ya, bukan tujuan. Ya. Karena sebagaimana apa yang dikatakan Nabi Yahya, bahwasanya aku diciptakan oleh Rabbku Allah gitu ya, itu bukan untuk bermain, tetapi untuk beribadah. Itu bisa menjadi landasan yuridis. Dan ini bisa disampaikan, ya, bisa disampaikan di tulisan antum. Ya. Landasan hukumnya apa? Pada Al-Quran, gitu ya, pada sunnah, pada hadis, gitu. Ya. Nanti kita berbicara tentang landasan apa? Landasan landasan teoritisnya seperti apa? Lihat kepada sirahnya. Ya, kita ketahui masa anak-anak Nabi itu ada di mana, teman-teman? Dihabiskan di mana? Secara kronologis di Bani Sa'ad kan? Ya. Kita ketahui di Bani Sa'ad Nabi bermain. Apakah Nabi itu tipikal anak yang suka berdiam di rumah? Tidak. Nabi itu ketika anak-anaknya sama dengan mereka, Nabi bermain dengan anaknya, anak-anak yang lain ya di Bani Sa'ad. Yang kita ketahui dalam kondisi Nabi di belah dada itu dalam kondisi sedang apa? Sedang bermain. Gitu. Jadi anak-anak tuh ya kondisi anak adalah masa main, iya, tetapi main itu bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Nah, jadi kalau misalkan diambil daripada kronologisnya, pelajari saja bagaimana kehidupan Nabi di Bani Sa'ad, gitu ya, bersama Ibunda Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Sampai pada titik Rasulullah SAW di Ibnu Hisham menyampaikan, sampai pada titik beliau mengatakan bahwa Halimatus Sa'diyah itu bukan hanya sekedar pembantu, bisa, bukan hanya sekedar menyusui beliau, tapi kasih sayang yang ia dapati dari sosok ibu itu ia dapati daripada sosok Halimatus Sa'diyah. Maka ia katakan di Ibnu Hisham tuh ummi, ibuku gitu. Jadi, bukan hanya sekedar apa? Khadim, tapi ia adalah ibuku. Itu yang dikatakan oleh Nabi di kitab Ibnu Hisham. Termasuk kita ketahui Nabi pun dalam kondisi yatim di mana beliau tidak mendapati sosok ayah gitu. Tapi lagi-lagi ia pun mengatakan di dalam kitab Ibnu Hisham bahwasanya sosok ayah itu sudah sangat ia dapatkan dari sosok Al-Haris, yaitu suaminya Halimatus Sa'diyah. Jadi lengkap gitu ya. Nah, ini yang menjadikan
hal yang bisa kita perkuat gitu dalam menghadirkan ruang-ruang analisa dan rasa dalam sebuah karya tulis, di mana satu yang kita harus hadirkan di dalam karya tulis kita ini adalah menghadirkan kegelisahan yang begitu sangat gitu. Ya, jadi antum bisa jadi banyak kegelisahan, bisa jadi. Tapi kegelisahan itu antum dipilih gitu sampai pada titik mana kegelisahan yang itu menjadi prioritas gitu, yang itu sampai mengolah batin gitu. Mengolah batin maksudnya. Gitu Zed. Ini udah sampai pada titik masalah ini nggak bisa tidur nyenyak gitu Zed. Nah, kalau ada permasalahan yang membuat antum tidak bisa tidur nyenyak, Zed, itu tandanya benar-benar sangat sangat membutuhkan solusi gitu Zed. Itu menarik untuk bisa diangkat menjadi sebuah karya tulis antum. Gitu ya. Itu sangat menarik untuk diangkat menjadi karya tulis antum. Nah, dan itu membantu Zed, membantu lancarnya di dalam proses membuat karya tulis karena itu adalah sesuatu yang prioritas Zed. Yang itu menguatkan niat dan azab antum. Ya lagi-lagi kita juga merasakan kita mungkin beberapa masa nanti pernah mengenyam dunia perkuliahan ya. Diuji ujian sebenarnya itu kan di perkuliahan itu ada deskripsi Zat. Di tugas akhir itu ujian sebenarnya kan. Gitu ya, ada yang menjadi mahasiswa abadi Zat ya. Ya itu kan bagian daripada kisah Zat. Bagian daripada kisah ya. Ya lagi-lagi kan ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung pada apanya Zat. Tergantung satu kepada kegelisahannya. Jadi kalau misalkan judul yang antum angkat dari karya tulis antum itu tidak membawa kegelisahan yang begitu benar-benar sangat membutuhkan solusi, yang tadi kegelisahan yang tidak tidak apa ya, tidak sampai pada titik kegelisahan itu tidak membawa kepada ruang batin antum, bahkan tidak bisa nyenyak di dalam tidur itu, tidak akan ada dorongan yang kuat untuk menyelesaikan gitu. Tidak ada dorongan yang kuat untuk menyelesaikan. Satu itu. Yang kedua kan masalahnya niat gitu kan. Lagi-lagi kalau di perkuliahan jelas ya, kita bisa mengejar target tugas akhir atau skripsi itu karena ada apa Zat? Kalau kuliah ingin apa Zat? Ada gelar kan ya? Ada gelar gitu Zat. Tapi hebatnya gitu ya, hebatnya anak berdiskusi dengan guru kita ya, Ustaz Iwan Setiawan Ilasi, Hafizahul Ta'ala. Masya Allah Bandung tuh Ustaz, dalam kondisi mereka berbayar, gitu kan ya. Mereka di perkuliahan ini kan berbayar. Tapi Masya Allah, mereka mau gitu ya, mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen ya, dengan baik. Gitu ya. Dari awal apa? Mustawa 1 tugasnya apa? Meresume gitu kan. Nah, itu cara manajemen memaksa antum belajar gitu. Cara manajemen memaksa antum belajar, cara manajemen memaksa antum membaca kitab gitu. Supaya datang ke kelas itu nggak kosong gitu kan. Sudah membawa ilmu, tinggal bisa didiskusikan dengan ahlul ilmu gitu kan. Lalu selanjutnya antum di mustawa 2 untuk berlatih mengolah apa? Mengolah rasa melalui fikih sirah gitu ya. Lalu antum syiarkan kegelisahan antum yang bisa jadi ada orang yang memiliki kegelisahan yang sama yang dimana antum memberikan solusi di situ. Masya Allah itu syiar itu. Jadi ketika antum membuat karya tulis atau membuat melalui tugas-tugas setiap pertemuan yang itu di antum upload gitu kan.
lalu antum upload ke media sosial antum, walau alam, bisa jadi ada orang yang Allah gerakan untuk membaca karya tulis antum, yang di situ melahirkan solusi. Oh iya ya, begitulah sirah mengajarkan kita, gitu kan. Disitulah sirah memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan kehidupan, untuk kehidupan kita, gitu. Itu Zat. Jadi bukan hanya sekedar apa, kita memberikan tugas itu bukan hanya sekedar selesai di penulisan selesai gitu, tapi harus membawa dampak. Sirah itu bisa menggerakkan orang yang duduk, bisa menggerakkan orang-orang yang membaca daripada kisah-kisah Rasulullah SAW gitu, dan para sahabatnya, sehingga melahirkan motivasi dan inspirasi gitu. Gitu Zat. Jadi yang menjadikan karya tulis ini baik, berkualitas, bahkan bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang cepat, karena satu, itu adalah kegelisahan yang besar, ya, kegelisahan besar yang itu menjadi prioritas antum untuk dicarikan solusi. Gitu. Yang kedua, lagi-lagi niat. Ya, niat itu menentukan sebuah amal. Gitu. Jadi kalau niat kita di dalam membuat tulisan, bukan karena Allah Jalla Jalaluh, tapi hanya sekedar untuk menyelesaikan, menuntaskan tugas-tugas saja, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Gitu ya. Jadi kalau niat kita di dalam menyelesaikan karya tulis ini untuk menghadirkan solusi untuk pribadi kita, keluarga kita, yang bonusnya karya tulis itu dibaca oleh banyak orang, sehingga itu menjadi sedekah jariah daripada ilmu antum, maka itu yang harus dijadikan kebaikan untuk kita, Zat, untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan beban tugas saja, Zat. Penggugur kewajiban, bukan, Zat. Gitu. Karena ya kalau berbicara tentang yang tadi, apa yang kita dapati di Akademi Sirah ini, gelar kita tidak diberikan, ya, kita nggak punya gelar, sugan menjadi sarjana sirah gitu, SS gitu, kan nggak ada, ya, kita nggak punya gelar, ya, kita nggak punya gelar gitu. Yang kita inginkan daripada mempelajari sirah itu, ingin mencintai Nabi lebih gitu, bukan hanya sekedar gelar gitu, tapi niat teman-teman, insya Allah kita juga sama, Zat. Dihadirkannya oleh Allah untuk belajar di Akademi Sirah ini, tentu teman-teman kan memiliki kegelisahan, Zat. Gitu. Memiliki kegelisahan tuh, yang mudah-mudahan kegelisahan itu bisa terjawab melalui Sirah An-Nabawiyah, Zat. Sehingga kita bisa merasakan, bisa menikmati kecintaan kita kepada Nabi, Zat. Jadi punya apa? Punya ruh gitu, Zat. Ketika nanti kelak antum mengajarkan anak tentang hadis-hadis Nabi itu bukan hanya sekedar membaca matan hadis saja, Zat, tapi dihadirkan ruh gitu, kecintaan kepada Nabi itu. Menghadirkan ruh, benar-benar mencintai Nabi itu. Sehingga ketika mengucapkan, ketika menyampaikan hadis Nabi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi ada hadir ruh kecintaan kepada Nabi lebih. Nah, itu yang membedakan ketika kita belajar sirah dan tidak belajar sirah, ada ruh yang berbeda. Kecintaan kepada Nabi melebihi daripada yang lainnya. Yang kedua, ibadahnya juga, kita dalam beribadah itu lebih berkualitas, Zat. Itu lebih berkualitas ketika kita tidak mendapati pelajaran, mendapati kisah-kisah dari apa? Kisah-kisah yang hebat tadi, Zat, dari Nabi. Ya. Berbeda, Zat. Jadi akan melahirkan pengaruh pada ibadah yang luar biasa. Karena apa? Ibadah kita akan semakin berkualitas. Karena apa? Karena kita menghadirkan cinta. Kan kita ketahui bahwasannya amal itu diterima karena ada syarat. Satu, ikhlas. Dua,
Dua, sesuai dengan contoh Nabi. Karena kita sudah mempelajari sirah, maka kita akan berupaya ibadah-ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Zat. Karena itu menjadi syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah. Beda dengan ibadah yang dimana kita hanya sekedar ibadah sesuai dengan syarat, rukun, gitu kan ya. Tapi ditambahkan dengan kecintaan kepada Nabi, maka kualitas ibadah kita semakin baik. Ingat bahwasannya ibadah kita itu bukan hanya sekedar mencintai, gitu. Ibadah itu bukan hanya sekedar mencintai, tapi harus dicintai. Ibadah kita iya, karena memang karena mencintai, ya dia mencintai Nabi. Tapi jangan sampai gitu kan, dari ibadah yang kita lakukan Nabi tidak mencintai. Jadi harus take and give. Gitu. Berbicara ibadah itu bukan hanya sekedar mencintai, tapi harus dicintai. Sebagaimana kita mencintai istri, istri pun tahu dia mencintai suaminya. Mencintai istri itu karena kita tahu apa yang tidak dicintai oleh istrinya, apa yang dibenci oleh istrinya, sehingga kita berupaya untuk menghindarinya. Gitu. Orang-orang yang mencintai Nabi itu melalui sirah itu akan mengajarkan tentang mencintai setulus hati. Begitu, Zat. Ya. Kembali dengan yang tadi, untuk menghadirkan tulisan yang berkualitas, menghadirkan tulisan yang baik, insya Allah kita akan mencoba membimbing. Mungkin nanti majelis kisahnya kita skip dulu, kita mulai jam 7, insya Allah nanti Ana akan mencoba hadir membimbing tulisan antum, ya, karya tulis antum. Yang hari ini kita akan bahas terkait tentang pendahuluan dulu, latar belakang. Ya. Karena apa? Kebanyakan mahasantri ketika berbicara tentang membuat tugas akhir, lebih disibukkan untuk mencari judul. Kita juga sama ya, waktu jadi mahasiswa gitu ya di kampus, di semester 4 atau semester 5 itu sudah mulai ngawang-ngawang tuh ya, ngawang-ngawang. Sudah berpikir, jauh berpikir gitu ya. Saya mau nyari judul apa ya untuk skripsi nanti gitu. Itu ya. Ya, pengalaman Ana juga gitu, Zed. Jadi di semester 5 itu sudah mulai nyari gitu kan. Kira-kira judul apa yang mau diangkat gitu. Nah, sebetulnya nggak salah tapi kurang tepat juga, Zed. Yang harus dihadirkan tuh bukan mencari judul, Zed. Tapi yang harus dilakukan itu mencari kegelisahan, mencari masalah dulu, Zed. Jadi sebelum mencari judul, cari akar masalah yang bisa kita angkat apa. Kalau bahasa di dalam perkuliahan kita adalah kegelisahan, gitu, Zed. Gitu. Jadi yang harus kita cari adalah kegelisahan kita. Maka untuk mendapatkan kegelisahan itu adalah tadi yang disampaikan, kegelisahan yang itu berhubungan dengan apa? Permasalahan pribadi kita, Zed. Yang itu bisa jadi hubungannya dengan peran kita, tugas-tugas kita, atau melihat di lingkungan sekitar kita, keluarga besar kita, ada permasalahan apa? Yang itu menjadi kegelisahan, titik kegelisahan yang besar, ya, yang mengolah batin kita. Itu yang pertamanya. Jadi tugas pertama kita untuk membuat karya tulis itu bukan mencari judul. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah mencari kegelisahan. Ya. Jadi jangan langsung membuat judul kalau kegelisahannya belum ada atau kegelisahannya masih general. Cari kegelisahan yang itu adalah kegelisahan pribadi kita. Itu yang ini yang apa? Yang penting untuk kita ambil ya. Kira-kira kegelisahannya apa? Selama kita sudah hampir 10 bulan di dalam perkuliahan. Kira-kira ketika teman-teman sudah mempelajari kronologi, fikih sirah, ada nggak kegelisahan yang antum rasakan yang itu kegelisahan yang membuat
membuat antum nggak bisa tidur? Ada nggak? Ada, Zat? Zat Iwan ada? Kegelisahannya apa, Zat? Apa, Zat? Pribadi? Pribadi. Her. Jadi kuncinya di situ ya. Jangan dulu mengambil atau membuat judul kalau antum tidak bisa mencari kegelisahan. Gitu. Kalau antum punya kegelisahan, nanti kesimpulannya ada pada judul. Judulnya nanti di akhir. Gitu. Jadi kesalahan kurang lebihnya itu dikatakan kesalahan menurut anak. Kesalahan Mahasantri ketika membuat karya tulis itu mencari judul dulu. Enggak, bukan. Nabi juga tidak mencari nama Islam dulu. Yang Nabi lakukan itu adalah ikro dulu. Gitu. Ikro dulu. Membangun kegelisahan. Gitu. Kalau kegelisahannya sudah memuncak, baru itu akan melahirkan solusi. Gitu ya. Jadi yang pertama, temukan dulu masalah di lingkungan sekitar, di lingkungan pribadi teman-teman. Gitu ya. Yang kita katakan ini adalah kegelisahan. Yang kedua, untuk menguatkan kegelisahan antum, cari data-data daripada efek daripada kegelisahan itu. Gitu. Misalkan gitu. Misalkan tentang apa? Tentang hari ini, kegelisahan hari ini tuh berbicara tentang rumah tangga ini di masa pandemi ini, perceraian tuh begitu luar biasa. Banyak. Ya, bahkan pengadilan agama itu lebih banyak daripada KUA. Gitu sih. Di Kota Bandung berapa persen? Dalam satu hari itu berapa kasus? Ratusan perceraian di Kota Bandung. Satu hari. Kan itu menjadi kegelisahan apa yang menjadikan umat ini begitu sangat rentan dengan perceraian. Kan bisa jadi kebodohan suaminya. Kebodohan suaminya tidak memiliki qawamah pun yang lain. Kebodohan daripada ilmunya. Mereka itu baru bisa mendapati peran sebagai seorang suami tapi tidak memiliki ilmu menjadi seorang suami gitu. Hanya baru gelar saja, saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah gitu ya, gelar saja. Semuanya kecelakaan. Dikatakan suami karena sudah nikah. Disebut anak karena memang sudah punya anak. Tapi tidak mencukupi kelayakan ilmunya untuk mendapatkan gelar mulia itu. Gitu, tidak mencukupi ilmunya bahwa suami itu bukan hanya sekedar sebutan bagi yang sudah berumah tangga, tapi itu gelar mulia yang di dalamnya butuh ilmu di dalam mendidik istrinya kan gitu. Gitu. Atau sebagai seorang ayah, ya hanya sebagai gelar. Kecelakaannya apa? Karena memang dia sudah punya anak. Maka disebut ayah. Tapi nggak pantas, nggak layak menjadi seorang ayah karena tidak memiliki ilmu tentang mendidik anak gitu. Gitu. Itu kan harus dijadikan kegelisahan. Nah, itu ya. Yang kedua, ya tadi hadirkan data yang itu bisa menguatkan kegelisahan antum, ya. Bisa menguatkan kegelisahan antum. Yang ketiga, mencari solusi. Jadi antaranya adalah dihubungkan dengan kronologisnya seperti apa. Ya. Dihubungkan dengan kronologis sehingga nanti akan ada perbandingan permasalahan hari ini dengan kondisi di kronologi sirahnya seperti apa, nanti ada perbandingan yang ujung-ujungnya nanti ada solusi yang pada titik di mana kita akan memiliki kesimpulan sebagai hipotesa ya, praduga dulu gitu ya, praduga bahwa solusinya seperti apa, lalu nanti hipotesanya pada kesimpulannya seperti apa. Walaupun ini adalah hipotesa baru praduga. Itu dulu saat berbicara tentang data, ya tambahkan saja. Nanti Qur'annya dijelaskan, ambil beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan yuridisnya. Gitu ya. Lalu beberapa landasan empirisnya seperti apa di lapangan.
Yang itu dengan data-data presentasinya seperti apa, ya. Lalu landasan teoritisnya seperti apa. Nanti dengan siroh. Jadi ada 3 tuh. Qur'annya menjelaskan tentang apa sesuai dengan kegelisahan tadi. Kegelisahan itu dijawab oleh Qur'an gitu ya. Kegelisahan itu dijawab oleh apa lagi? Oleh hadis begitu ya. Ya, kalau memang di situ ada hadisnya, ya. Terus kegelisahan itu dihadirkan dengan landasan empiris data-data hari ini terjadi seperti apa? Kalau memungkinkan ada. Nah, yang terakhir ada teoritisnya yang itu dengan sirah. Ustaz Eka bisa disampaikan sedikit saja 2 menit contoh TA salah seorang mahasantri yang kurang lebihnya itu mendapati dari apa yang Ana sampaikan, Ustaz. Di ini juga boleh. Nah, ini ada diawali dengan kegelisahan beliau terkait tentang ini masih umum tentang pemuda gitu ya, kondisi pemuda. Lalu beliau kaitkan karena tadi kerusakan bumi ini diawali diangkanya dengan perceraian rumah tangga, ya. Ada perceraian rumah tangga yang begitu sangat tinggi. Ini yang menjadi kegelisahan beliau. Jelas ya, angka perceraian rumah tangga yang begitu tingginya itu kegelisahan yang besar oleh mahasantri. Salah satu mahasantri yang sudah lulus melihat angka perceraian itu sangat luar biasa. Beliau memberikan penguatan bahwasannya bukan hanya sekedar praduga angka perceraian itu tinggi, tapi dibuatkan datanya. Ini datanya, data perceraian dan alasannya seperti apa. Itu dibuatkan datanya. Jadi teman-teman juga silahkan buat penguat ya daripada kegelisahan itu, buat datanya. Kalau ini tentang perceraian, ya, tentang perceraian, datanya dikuatkan, dihadirkan, termasuk jenis perkara yang detail. Coba yang bawah lagi. Ini data yang lebih mencengangkan lagi seperti ini. Nih, ini yang lebih detail lagi. Ya, antum bisa cari di infografisnya, bisa lihat, bisa cari di Google ya terkait permasalahan. Nah, ini adalah data ya. Data empirisnya seperti ini. Selanjutnya, ini faktornya, penyebabnya, statistik berdasarkan umur penggugat, statistik pendidikan pemohon. Nah, ini data aja semua. Nah, setelah data disampaikan sebagai penguat daripada kegelisahan, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar praduga daripada kegelisahan pribadi tadi, dikuatkan dengan teoritisnya. Beliau hubungkan dengan sirah tentang hadisul ifki. Itu tentang komunikasi rumah tangga, atau tadi dalam kondisi mendapati fitnah pun yang lainnya dengan hadisul ifki. Gitu ya. Nah, ini adalah teoritisnya menghubungkan dengan hadisul ifki. Ke bawah lagi ada landasan yuridis, mengambil Quran, mengambil hadis ya dengan surat Al-Ahzab. Ada hadis-hadis juga disampaikan sebagai penguat daripada teori yang nanti ujung-ujungnya sebagai kesimpulan enggak di atas lagi, Zat. Nah, ini adalah kesimpulan sementara ya sebagai hipotesa manajemen konflik dalam rumah tangga Nabi periode Madinah, yang ia mengambil studi khususnya kepada kasus hadisul ifki. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika nanti membuat pendahuluan atau membuat latar belakang, di dalamnya kurang lebih bisa seperti itu, Zat. Jadi hadirkan kegelisahan antum, lalu hadirkan data sebagai penguat kegelisahan antum, ditambah teori-teori yang mendukung, ya, selain sirah, tambahkan yuridisnya dengan Al-Quran, dengan hadis, gitu ya. Teorinya dengan sirah, selanjutnya dengan fakta empirisnya dengan data ya. Kondisi hari ini seperti apa melalui data infografis, angka-angka pun yang lainnya boleh disampaikan di situ. Dan nanti yang terakhir adalah
Ini baru hipotesa, bukan kesimpulan utama daripada tugas akhir ya. Tapi di sini adalah hipotesa. Hipotesa itu kesimpulan praduga lah ya. Hipotesa itu praduga, jadi kesimpulan sementara. Nah inilah yang manajemen konflik dalam rumah tangga Nabi periode Madinah. Inilah hipotesa yang dijadikan judul daripada tugas akhir kita. Gitu Zat. Jadi tugas judul itu akhir aja Zat. Jangan dulu nyari judul kalau kegelisahannya nggak ada. Gitu. Kegelisahan dulu hadirkan, ya. Jangan nyari judul. Lama kalau nyari judul. Kegelisahan dulu hadirkan. Dan yang terakhir, tugas akhir kita ini terbatas waktunya, ada durasi 3 bulan maksimal. Kalau dalam bimbingannya 2 bulan. Maka sekali lagi, supaya beban antum tidak terlalu besar, tugas akhir ini dibuat sederhana gitu ya, dibuat sederhana. Jadi jangan terlalu ideal, Zat. Jangan terlalu ideal. Karena kalau ideal, antum membutuhkan waktu yang lama. Kalau antum mau buat ideal, nanti antum buat aja buku. Antum simpan kegelisahan yang ideal tadi, dan itu mudah-mudahan ada satu mahasantri yang mudah-mudahan bisa melahirkan buku yang berawal dari tugas akhirnya. Gitu, Zat. Jadi karena ini terbatas waktunya, banyak mahasantri kemarin tuh 50 orang, kurang begitu ya, kurang daripada 50, itu daftar untuk tugas akhir tapi tidak selesai bimbingannya. Karena apa? Karena kontennya, isi daripada tugas akhir itu ideal, bahkan membutuhkan apa? Membutuhkan penelitian. Kita nggak butuh penelitian, cukup menghadirkan data dulu aja sementara. Itu udah selesai, udah cukup dengan menghadirkan data tanpa harus melakukan penelitian. Tapi kalau butuh penelitian-penelitian yang lainnya, harapannya itu bisa menjadi buku antum sebagai karya tulis antum. Begitu ya. Itu yang bisa Anda sampaikan di sesi pertama. Nanti sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang rumusan masalah dan yang lainnya. Itu untuk mengkerangkakan gambaran umum ketika teman-teman membuat tugas akhir. Ya. Jadi ada proposal judul itu adalah membuat kerangka umum, gambaran lebih besar, gambaran general terkait apa yang ingin antum sampaikan di tugas akhir antum. Syukran wa jazakumullahu khairan atas kebaikannya, atas perhatiannya. Insya Allah hari ini kita akan mendapati satu materi yang ini adalah materi yang belum disampaikan di 3 angkatan sebelumnya. Maka berbahagialah dan bersyukur pada Allah. Ini materi yang layak dan wajib untuk diikuti. Karena materi ini tidak disampaikan di 3 angkatan sebelumnya. Tidak disampaikan di angkatan 1, 2, dan 3. Tapi ini baru masuk di angkatan antum, angkatan 4. Tentang hari ini yang kita akan bahas tentang dalail nubuwah, tentang kumpulan-kumpulan dalil-dalil di dalam mengokohkan kenabian, yang hari ini kita hanya sekedar mencintai Nabi, tapi tidak mengetahui penguat-penguat daripada kenabian gitu ya. Yang kedua kita akan bahas tentang Sayyidina Herian ya, Masya Allah. Sekian jazakallahu khair Sayyidina Herian telah hadir. Kita akan bahas tentang kekhususan Nabi ya, khasais, tentang kekhususan Nabi, yang mudah-mudahan dari 2 materi ini kita berharap kecintaan kita kepada Nabi ini semakin meningkat, semakin dalam gitu ya. Sebagaimana kerinduan itu kita berharap di dalam pertemuan yang agung, pertemuan yang kita harapkan bertemunya dengan Nabi di telaganya insyaallah. Walafu minkum aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Syukran lakum ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.